Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu jaga kesehatan ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Bagaimana cara pengklasifikasian makhluk hidup? Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Pernahkah kalian memperhatikan susunan buku di perpustakaan? Pastinya kalian akan melihat buku-buku tersusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Seperti komik, maka tidak akan berkumpul jadi satu dengan buku pelajaran. Buku pelajaran pun juga akan dikelompokkan lagi. Jadi, buku IPA sendiri, buku bahasa Inggris sendiri, dan lain selanjutnya. Mengelompokkan buku itu supaya kalian mudah menemukan buku yang kalian inginkan. Sama seperti makhluk hidup. Makhluk hidup juga perlu dikelompokkan agar kita lebih mudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup inilah yang disebut dengan klasifikasi. Lalu, apa ya tujuannya? Baiklah, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup sehingga mudah dikenali. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selanjutnya, saya akan jelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang sistem klasifikasi makhluk hidup ini dinamakan taksonomi. Klasifikasi ini dapat dilakukan oleh siapapun ya, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Bisa berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat atau cirinya. Dapat berdasarkan hubungan kekerabatannya dan lain sebagainya. Pada saat ini, diketahui ada 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem alami, sistem artifisial atau buatan, dan sistem filogenetik. Sistem alami yaitu merupakan sistem klasifikasi berdasarkan sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Contohnya, hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, hewan bersayap, dan lain sebagainya. 2. Sistem artifisial atau buatan. Sistem artifisial atau buatan yaitu sistem klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis. Misalnya, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contohnya, tanaman ginseng, tanaman jahe itu dikelompokkan ke dalam tanaman obat. Tanaman melati dan tanaman mawar itu dikelompokkan ke dalam tanaman hias. Ketiga, sistem filogenetik. Sistem filogenetik merupakan sistem klasifikasi berdasarkan kekerabatan antar organisme. Dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut dengan takson. Semakin tinggi tingkatan taksonnya, maka anggotanya semakin banyak, namun tingkat kekerabatannya akan semakin sedikit, dan persamaan ciri-ciri antar anggota-anggotanya itu juga akan makin sedikit. Nah, ini ada tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan itu ada kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Kemudian pada hewan itu ada kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Contoh sistem klasifikasi padi, kacang tanah, dan anjing rumah. Padi kingdomnya adalah Plantae. Divisio atau filumnya adalah Spermatophyta.
Subdivisi atau subfilumnya adalah Angiospermae. Kelasnya adalah Monocotyledon. Ordonya adalah Gramineae atau Phrales. Familinya adalah Graminae atau Poaceae. Genusnya adalah Oryza. Dan spesiesnya padi adalah Oryza sativa. Kacang tanah kidomnya adalah Plantae. Divisi atau subfilumnya adalah Spermatophyta. Subdivisi atau subfilumnya adalah Angiospermae. Kelasnya adalah Dicotyledon. Ordonya adalah Leguminales. Dan familinya adalah Papilionacea. Genusnya adalah Aracis. Spesiesnya adalah Aracis hypogaya. Anjing rumah kingdomnya adalah Animalia. Divisio atau filumnya adalah Chordata. Subdivisi atau subfilumnya adalah Vertebrata. Kelasnya adalah Mammalia. Ordonya adalah Carnivora. Familinya adalah Canidae. Genusnya adalah Canis dan spesiesnya adalah Canis familiaris. Nah, sekarang mari kita bahas urutan tingkatan takson di dalam klasifikasi. Yang pertama adalah kingdom. Kingdom merupakan urutan takson yang paling tinggi yang biasa disebut dengan kerajaan atau dunia. Contoh kingdom Animalia, kingdom Plantae. Tingkatan takson yang kedua adalah filum atau divisio. Filum atau divisio merupakan tingkatan takson yang menghimpun beberapa kelas yang memiliki persamaan ciri-ciri. Filum biasanya digunakan untuk hewan dan divisio biasanya digunakan untuk tumbuhan. Contoh filum pada hewan adalah filum Porifera. Dan contoh divisio pada tumbuhan adalah divisio Spermatophyta. Penamaan filum pada hewan tidak memiliki akhiran yang khusus atau khas. Penamaan divisi untuk tumbuhan diberi akhiran yang khas atau khusus. Misalnya, Phyta dan Mycota adalah Spermatophyta dan Basidiomycota. Tingkatan takson yang ketiga adalah kelas. Kelas adalah tingkatan takson yang menghimpun beberapa ordo atau bangsa. Contoh kelas pada hewan adalah kelas Mammalia. Contoh kelas pada tumbuhan adalah kelas Liliopsida. Tingkatan takson yang keempat adalah ordo atau bangsa. Ordo atau bangsa adalah tingkatan takson yang menghimpun beberapa famili. Contoh ordo pada tumbuhan adalah ordo Graminales atau bangsa rumput-rumputan. Contoh ordo pada hewan adalah ordo Carnivora atau bangsa pemakan daging. Tingkatan takson yang kelima adalah famili atau suku. Famili atau suku merupakan takson yang mencakup sejumlah genus atau marga dengan spesies-spesiesnya yang dianggap berasal dari nenek moyang yang sama. Contoh, famili dari hewan adalah Felidae atau keluarga kucing. Contoh, famili dari tumbuhan adalah Solanaceae atau keluarga kentang. Tingkatan takson yang keenam adalah marga atau genus. Marga atau genus merupakan takson yang mencakup sejumlah spesies yang menunjukkan persamaan dalam struktur alat reproduksi. Contohnya, marga pada hewan adalah Felis atau marga kucing. Contoh pada tumbuhan adalah Solanum atau marga terung-terungan. Tingkatan takson yang ketujuh adalah genus atau spesies. Jenis atau spesies adalah
Populasi yang setiap individunya memiliki persamaan sifat morfologi, anatomi maupun fisiologi yang diturunkan ke generasi berikutnya. Contoh spesies pada tumbuhan adalah Carica papaya atau pepaya. Contoh spesies pada hewan adalah Oryza sativa atau padi. Di dalam satu spesies terdapat berbagai macam makhluk hidup yang memiliki ciri khusus yang disebut varietas atau ras. Varietas biasanya dipakai untuk menyebut variasi dalam satu spesies tumbuhan, sedangkan ras dipakai dalam menyebut variasi dalam satu spesies hewan. Berikut ini contoh ras pada anjing, ada ras Sporting Grove, ada ras Toy Grove, dan ada ras Working Grove. Anjing ras Working Grove biasanya berfungsi untuk menjaga keamanan. Jadi, anjing pelacak adalah termasuk kelompok Working Grove. Varietas pada tumbuhan bisa kita lihat pada keluarga Brassicaceae. Kubis Brussels, brokoli, dan kembang kol adalah contoh varietas pada keluarga kubis. Pada tumbuhan di bawah spesies ada tingkatan takson yang setara dengan varietas, yaitu kultivar. Pada brokoli, warna kepala bunganya ada yang ungu, ada yang kuning, dan ada yang putih. Warna kepala brokoli yang berbeda-beda itu menunjukkan adanya kultivar pada brokoli. Selanjutnya, kita akan masuk ke aturan tata nama makhluk hidup. Biasanya penyebutan nama makhluk hidup bergantung pada daerahnya. Daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa saja penyebutan namanya berbeda. Untuk itulah disusun aturan pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup yang berlaku secara internasional. Nah, aturan itu disebut dengan binomial nomenklatur. Bagaimana aturannya? Oke, pertama terdiri dari dua kata. Kata yang pertama menunjukkan genus atau marga. Kata yang kedua menunjukkan spesies. Contoh, nama ilmiah dari burung merpati Columba livia. Columba merupakan genus atau marganya, sedangkan livia merupakan spesies. Aturan kedua adalah huruf depan pada kata pertama itu menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf depan pada kata kedua menggunakan huruf kecil. Aturan ketiga adalah untuk penulisannya, jika ditulis tangan maka harus diberi garis bawah. Kemudian jika diketik harus dicetak miring atau tebal. Nah, menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu suatu spesies itu dituliskan di belakang nama spesies. Nama penemu ini bisa disingkat dengan huruf depannya saja. Vinifera indica L. L itu merupakan singkatan dari penemunya, yaitu Linnaeus. Bagaimana? Sudah bisa memahaminya bukan? Tetap semangat belajarnya. Selanjutnya akan bertemu lagi dengan materi kunci determinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.